Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia meminta kepada perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak mengikuti keputusan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dinaikkan menjadi 5,1%. Ketua Umum APindo, Haryadi Sukamdhani, mengatakan sikap yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sehingga pihaknya akan menempuh jalur hukum atas revisi tersebut dengan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. APindo dan Kadin juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melawan hukum dan tak memahami isi dari regulasi pengupahan yang berpotensi mengganggu iklim dunia usaha, hubungan industrial, dan perekonomian nasional. Manajemen Garuda Indonesia telah melakukan pemangkasan 2.491 karyawan dalam waktu hampir 2 tahun terakhir atau selama pandemi. Alasannya, pemangkasan karyawan menjadi salah satu bagian dari upaya untuk menurunkan biaya operasional. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, setidaknya sudah terjadi pengurangan karyawan 30,5%, sedangkan dari kos, perusahaan sudah berhasil memangkas biaya $10 juta dan menurunkannya menjadi $6 juta AS pada September 2021. Selain menurunkan jumlah karyawan, perusahaan juga melakukan pemotongan gaji untuk seluruh posisi termasuk direksi dan komisaris. Menurut Irfan, penerapan kebijakan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan karyawan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Tak hanya dari jumlah karyawan, perusahaan juga terus melakukan restrukturisasi menyeluruh. Ibu-ibu makin menjerit jelang akhir tahun karena harga sejumlah kebutuhan pokok terkerek naik. Yang paling signifikan adalah harga cabai yang melesat bahkan bisa dibilang pindah harga. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga rata-rata nasional untuk cabai rawit merah di pasar tradisional per 20 Desember 2021 menembus Rp86.500 per kilogramnya. Dibandingkan sebulan sebelumnya, harga tersebut meroket 130% atau lebih dari 2 kali lipat. Sedangkan harga cabai rawit merah di pasar modern meroket menjadi Rp93.850 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai lebih dipengaruhi faktor musiman. Saat musim penghujan, harga cabai biasanya melambung karena produksi tersendat. Ditambah lagi permintaan masyarakat sedang tinggi karena menjelang perayaan Hari Natal Tahun Baru. Bank Sentral Cina atau People's Bank of China memangkas suku bunga acuannya pada 20 Desember 2021 ini. Ini merupakan pemangkasan yang pertama kalinya sejak April 2020. Bank Sentral Cina memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun atau loan prime rate sebesar 5 basis poin menjadi 3,8% pada Desember 2021 ini. Sementara itu, suku bunga untuk 5 tahun tetap di 4,65%. Loan prime rate tersebut mempengaruhi suku bunga kredit untuk korporasi dan rumah tangga. Pemangkasan suku bunga acuan ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi Cina yang memang sedang melambat akibat tertekannya konsumsi dan ketatnya peraturan di sektor properti seiring adanya kasus-kasus gagal bayar dari sejumlah raksasa properti Cina. Bitcoin diramal berumur pendek. Seorang profesor senior kebijakan perdagangan internasional Cornell University, Eswar Prasad, memperkirakan Bitcoin tidak akan bertahan lebih lama. Harga Bitcoin dalam sebulan terakhir telah turun dari sekitar $58.000 Amerika menjadi kurang dari $46.000 Amerika. Menurutnya, penggunaan Bitcoin atas teknologi blockchain sangat tidak efisien. Selain itu, Bitcoin juga dikatakannya tidak berfungsi dengan baik sebagai alat tukar. Selain itu, Bank Sentral Rusia pun telah menegaskan masa depan kripto suram karena kerap menjadi alat kegiatan ilegal seperti perdagangan senjata, narkotika, hingga pencucian uang. Sejumlah sumber bahkan mengungkapkan Rusia segera bersiap untuk mengeluarkan aturan pelarangan terhadap aset kripto.